Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir mengikuti seminar budaya positif. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz dan Ustazah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Baiklah, saya Rabiatullah Yuni SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Muhammadiyah 019 Bangkinang, Kabupaten Kampar, akan mempresentasikan mengenai budaya positif. Poin-poin yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, ini dia perubahan paradigma disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada miskonsepsi yang selama ini kita ketahui. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kenapa yang 4 poin ini dikatakan oleh Dr. William Glasser ini sebagai ilusi? Nah, ini dia alasannya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi anak-anak ini awalnya dia mau, kemudian lama-lama dia sadar, kemudian bisa jadi dia menolak bujukan kita, atau mungkin bisa jadi mereka bergantung kepada bujukan kita tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita sering ini melakukan kritik, membuat orang merasa bersalah, terutama kepada siswa-siswa kita. Nah, ini merupakan satu miskonsepsi, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi sebenarnya kita ini ngomongnya halus, kamu gak kasihan sama orang tua kamu gitu. Nah, ini adalah yang membuat anak ini kehilangan identitasnya itu. Jadi dia merasa bersalah, mereka merasa terkucil, ya kan? Ini salah satu miskonsepsi. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nih, kita juga mungkin seperti ini.
Kita merasa bahwa kita adalah gurunya, kita lebih dewasa, kita memiliki hak untuk memaksa anak itu seperti yang kita inginkan. Namun hal ini adalah kesalahpahaman. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi karena sering kita memaksa anak, akhirnya tidak efektif lagi untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian akan tercipta hubungan permusuhan. Nah, ini teori stimulus respon versus teori kontrol, pandangan tentang dunia. Jadi kita dulu ada mengenal teori stimulus respon. Menurut stimulus respon itu, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian menurut stimulus respon itu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu teori stimulus respon. Jadi setiap tindakan buruk itu kita anggap sebagai kesalahan. Namun sebenarnya menurut teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Maupun itu perilaku yang buruk, pasti ada tujuan, pasti ada sebabnya. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau misalnya kita mengikuti apa yang orang sampaikan, itu karena kita membiarkan diri kita mengikuti orang tersebut. Jadi sebenarnya kita ini hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada teori stimulus respon itu, ketika bujukan itu gagal, muncullah paksaan. Namun pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak memaksa, namun berkolaborasi, mendiskusikan bagaimana jalan yang sebaiknya. Selanjutnya kalau di stimulus respon itu, model berpikirnya menang kalah. Ada yang menang misalnya dalam sebuah kasus, si A dan si B, pasti yang A ini yang kalah nih, atau yang salah, yang B ini yang menang, yang benar. Namun sebenarnya pada teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi meskipun anak itu kita lihat dia bersalah, tapi sebenarnya ada sesuatu di balik itu. Jadi anak tuh merasa menang-menang begitu. Selanjutnya arti disiplin. Ini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Namun sebenarnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau yang kita ini disiplin kita yang kepatuhan itu, anak-anak itu mematuhi aturan karena motivasi eksternalnya atau ekstrinsiknya. Karena nanti kalau tidak patuh ada hukumannya, ada konsekuensinya. Namun sebenarnya disiplin yang sebenarnya itu adalah menciptakan disiplin dirinya, kesadaran dari anak tersebut. Selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang saya sebutkan tadi, anak-anak itu dia disiplin, ya datang dia tepat waktu karena mereka takut, karena motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka takut nanti kalau misalnya terlambat dapat hukuman, kemudian ada konsekuensinya. Mereka takut. Jadi motivasinya adalah
untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya di kelas kita, anak-anak kita janjikan mereka imbalan. Siapa yang siap terlebih dahulu, yang benar akan Umi kasih permen misalnya. Nah, anak-anak tersebut akan menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu, namun motivasinya adalah karena imbalan atau penghargaan tersebut, bukan dari dirinya. Yang ketiga itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya yakin dan percaya di kelas Ustazah pasti ada anak yang seperti ini. Memang motivasinya dari diri dia sendiri. Mau ada hukuman atau mau tidak ada penghargaan, anak itu tetap disiplin, tetap bisa mengontrol dirinya, menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi tadi kan 3 motivasi perilaku manusia itu ada yang dari menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiganya karena kesadaran dirinya. Nah, dengan keyakinan kelas ini akan menumbuhkan motivasi dan intrinsik dari anak-anak tersebut. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ini dia. Jadi suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi meskipun tidak ada hukuman atau sanksi, tidak ada penghargaan, anak tersebut tetap bisa disiplin karena mereka punya keyakinan diri atau keyakinan kelasnya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nih, pembentukan keyakinan kelas yang pertama dengan cara mendiskusikan kelas impian. Jadi kita sebagai guru, kita tanya peserta didik kita, murid kita, kelas impian yang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian kita tampung semua pendapat dari murid-murid kita itu, kita tulis, kemudian kita diskusikan. Misalnya di kelas itu anak itu memiliki impian memiliki kelas yang bersih. Nah, bagaimana cara kita agar memiliki kelas yang bersih? Kita diskusikan peraturan untuk mencapai kelas yang bersih tadi. Apa peraturannya? Yang pertama, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, piket, kemudian menjaga kebersihan. Nah, dari peraturan ini mungkin akan ditemukan kalimat-kalimat yang negatif, yang ada kata tidaknya, yang ada kata dilarangnya. Dilarang membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, itu kan mengandung kalimat negatif. Jadi setelah itu kita rubah kalimat peraturannya menjadi kalimat yang positif. Tidak membuang sampah sembarangan, kita rubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Setelah kita buat menjadi kalimat yang positif, kita gali nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan ini bisa kita lihat pada profil pelajar Pancasila kita ada 6.
Nah, kalau misalnya yang kebersihan tadi, nilai kebajikannya itu adalah tentang kebersihan. Nah, jadi keyakinan itu adalah tentang kebersihan. Kemudian menyepakati nilai kebajikan yang akan dijadikan keyakinan kelas. Setelah digali nilai-nilai kebajikannya, nah nanti akan tampak misalnya nilai kebajikan kebersihan akan tampak seperti membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas sebagai piket, menjaga kebersihan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas tersebut ditandatangani seluruh warga kelas. Keyakinan kelas ditempel di kelas. Selanjutnya ini konsep disiplin identitas gagal. Nah, tadi kan ada hukuman, ada penghargaan. Nah, jadi hukuman itu dampaknya bagi murid kita, hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Biasanya hukuman ini tidak sesuai dengan pelanggarannya. Misalnya si A tidak mengerjakan tugas, kemudian kita berikan hukuman si A berdiri di depan kelas. Nah, ini merupakan sebuah hukuman karena ini tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Jadi murid merasa tidak nyaman, murid takut. Nah, itu hukuman. Hukuman ini biasanya bersifat kalau verbal itu kasar, kemudian sering berhubungan dengan fisik, berdiri, mengelilingi lapangan. Nah, itu termasuk hukuman. Kemudian penghargaan, ternyata ustazah penghargaan ini juga memiliki dampak yang tidak baik bagi murid-murid kita. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, dapat merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya si A karena dia pintar, karena dia hebat selalu dapat penghargaan. Dan si B, dia karena dia kurang bisa, jadi tidak pernah dia dapat hadiah atau penghargaan, sehingga muncul rasa iri di antara murid-murid kita. Kemudian selanjutnya mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Itu salah satu dampak dari penghargaan yang selama ini kita lakukan, ustazah. Jadi bagaimana seharusnya kita? Nih, ini konsep disiplin identitas sukses. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, dia bersifat stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai guru. Restitusi membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian menggunakan teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini, ustazah, kita tidak menyalahkan, tidak mencari kesalahan dari anak-anak tersebut. Kita mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh murid-murid kita. Lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan kebebasan kesenangan. Setiap kali tingkah anak kita di kelas itu yang kita anggap itu suatu kesalahan, itu berasal dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jika salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka anak tersebut akan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya pada saat belajar, ketika kita menerangkan, ada anak yang dia, Umi, saya mau minum Umi, kita lagi menerangkan. Nah, anak tersebut dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Dia butuh minum. Nah, kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi anak tuh misalnya ketika kita mengajar, dia mencari-cari perhatian dengan mengganggu temannya. Nah, sebenarnya dia kekurangan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan. Misalnya lagi si A, dia tuh suka dia ganggu temannya, suka dia pukul temannya, suka ejek temannya, sehingga temannya takut sama dia. Nah, berarti si A ini dia sedang memenuhi kebutuhannya penguasaan. Berarti dia merasa dia tuh menguasai kelasnya, menguasai teman-temannya. Kemudian selanjutnya kebebasan. Misalnya lagi menulis, anak-anak yang lain menulisnya di meja, dia mau menulisnya di
di bawah, di lantai. Berarti anak ini sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Anak-anak ini melakukan hal-hal yang mereka senangi pada saat kita mengajar. Nah, apabila masalah-masalah tersebut terjadi pada diri kita alami, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, kita bisa menjadi penghukum. Kedua, kita bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita bisa menjadi temannya. Yang keempat, kita bisa menjadi pemantau. Kemudian yang kelima, kita bisa menjadi manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling baik kita lakukan adalah sebagai manajer. Nah, ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai penghukum, kita akan bilang seperti ini. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, kita memberi hukuman kepada murid. Selanjutnya, jika kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan berkata seperti ini. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu, ibu sedih sama kamu tuh udah mengecewakan ibu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Mungkin pada saat itu mereka sadar, mereka merasa bersalah, namun tidak berlaku untuk jangka panjang. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman, kita akan berkata, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Kita berusaha untuk menjadi teman anak. Namun terkadang apabila kita mengambil kontrol teman ini, terkadang kita tidak dihargai oleh murid. Kemudian murid juga akan bergantung dengan kita. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau, kita akan berkata kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kalau kita pemantau itu, jika anak melakukan pelanggaran, langsung kita kasih tahu, ini dia konsekuensinya, kamu harus seperti ini, begitu. Namun apabila kita sebagai seorang manajer, kita tidak akan menyalahkan anak, namun kita akan berkolaborasi dengan anak, berdiskusi, mencari apa solusi dari masalah tersebut. Kita akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, anak akan mencoba berpikir dan memberikan solusi dari permasalahan yang mereka alami tanpa kita berikan paksaan, tanpa kita memaksanya. Sehingga murid ini dia tidak merasa disalahkan, tidak merasa dikucilkan gitu. Lanjut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika anak tadi melakukan kesalahan, misalnya mencuri di kelas, kemudian kita melakukan restitusi. Setelah selesai restitusi itu, anak itu kembali dia pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tapi kalau misalnya kita bertindak sebagai penghukum, anak tersebut akan kembali ke kelompoknya dalam keadaan yang takut, ya, tidak percaya diri. Lanjut, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Biasanya kita kalau ada masalah, anak-anak tuh kita suruh menebus kesalahannya. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus minta maaf. Namun kalau restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa anak, namun kita berkolaborasi, menyadarkan anak tuh sehingga mereka melakukan apa yang mereka sarankan. Tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nih, contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita langsung memberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini kalau kita beri hukuman. Kemudian kalau kita berikan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan menghormati peraturan. Selanjutnya, jika kita melakukan restitusi,
Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini dia Ustazah, ada videonya. Video segitiga restitusi. Ini bisa Ustazah terapkan di kelasnya masing-masing apabila ada siswanya atau ada permasalahan di kelasnya. Ini contoh kasus 2, selalu datang terlambat ke sekolah. Tadi ibu mainnya sama siapa? Ibu tahu tidak kenapa? Tadi ibu datang ke sekolahnya jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Kalau sekolah kita maksudnya jam berapa? 7.15. Kira-kira Gibran terlambat atau tidak? Terlambat.
Ingat apa? Disiplin dan tepat waktu. Ibu yakin tidak? Disiplin dan tepat waktu itu berguna bagi diri kita. Yakin? Yakin. Ibu yakin tidak kalau disiplin dan tepat waktu itu baik untuk diri kita? Yakin ya. Kalau misalnya Gibran sudah yakin disiplin ini baik untuk diri kita, apa yang Gibran bisa lakukan supaya Gibran tidak terlambat lagi? Tidurnya harus awal nih. Jam berapa? Jam 9 ya. Kemudian apa lagi? Memasang alarm. Jam berapa tuh? Pasang alarmnya. Jam 5 ya. Jadi pasang alarmnya sebelum sholat subuh ya, supaya Gibran bisa sholat subuh juga. Gibran bisa berencana untuk tidur lebih awal, kemudian memasang alarm supaya tidak terlambat. Kapan Gibran mau memulainya? Besok pagi. Oke, berarti besok pagi Gibran tidak terlambat lagi ya. Oke, terima kasih Gibran ya. Umi percaya dan yakin Gibran bisa berubah menjadi lebih baik, tidak terlambat lagi. Kemudian orang tua Gibran menjadi bangga. Oke? Tos, sekali lagi, tos, sekali lagi, tos. Oke, mantap. Oke. Jadi kira-kira seperti itu restitusi itu ya Ustazah. Dari video yang saya tampilkan tadi, terdapat 3 tahapan dalam melaksanakan restitusi. Namanya segitiga restitusi, jadi ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas murid. Ketika kita tahu murid itu melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menyalahkan murid tersebut. Misalnya kemarin baru kejadian Ustazah hari Selasa kemarin, ketika kami membuat keyakinan kelas, saya membeli pewarna untuk melukis, jumlahnya 12, ternyata hilang 2. Kemudian saya cari keluar, saya tanya sama anak yang di luar, ada yang nampak cat Umi? Tidak ada katanya. Namun saya mencurigai satu orang anak. Saya tanya sama dia, kamu ada nampak cat Umi? Tidak ada Umi katanya. Padahal saya yakin sekali ya kalau dia yang mengambilnya, namun saya tidak langsung menyalahkan dia. Oh kamu yang ambil ya kamu? Oh tidak, kita tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut. Jadi saya tahan kan, karena saya sudah belajar segitiga restitusi. Saya tahan, saya tidak salahkan anaknya, saya perhatikan dia. Ternyata sampai dia di depan kelas 2 Tursina sana, saya perhatikan terus, tiba-tiba dia seperti ini, ngambil barang di sakunya, kemudian dengan cepat diletakkannya langsung berdiri. Nah, saya nampak yang diletakkannya itu kayak putih-putih. Saya panggil, si A, ambil lagi, kata saya. Saya suruh dia ambil lagi. Kemudian karena anak ini pintar ya, akalnya berputar, diambilnya lah daun. Ditunjuknya ke saya daun. Mimi katanya, bukan itu, kata saya. Dia kayak kebingungan, kayak tidak ada apa-apa. Akhirnya saya ke sana dan ternyata memang ada cat itu. Nah, saya bawa ke kantor. Saya tidak langsung menyalahkan, kenapa kamu ambil, kamu mencuri? Tidak, saya langsung salah, kamu salah nih, kamu mencuri. Tidak, saya bawa ke kelas, saya lakukan segitiga restitusi. Caranya sama, tanya dulu. Kita tidak langsung menyerang anak itu dengan pertanyaan yang bertubi-tubi, langsung tanya, tadi ngapain? Tadi di sana ngapain? Tanya, tahu enggak kenapa dipanggil ke kantor? Nanti dia tidak tahu Umi. Kita jelaskan situasinya. Jadi tadi Umi di kelas ada kehilangan warna. Kemudian Umi lihat tadi kamu meletakkan warna, terus tuh ternyata memang ada warnanya. Itu siapa yang ambilnya? Kamu yang ambilnya? Iya Umi. Nah, dia mulai mengakuinya, dia yang ambilnya, padahal pas di jalan kamu yang ambilnya. Tidak. Jadi kamu yang ambilnya, iya katanya kan. Terus saya tanya, kamu tahu tidak kalau mengambil barang tanpa izin itu namanya mencuri? Dia cuma jawab gini aja karena dia takut mungkin kan.
tahu tidak mencuri itu baik atau buruk? Buruk katanya. Terus saya tanya, terus kita stabilkan identitasnya, kan kasusnya udah tahu nih, udah jelas kalau dia ini mencuri. Nah, kita stabilkan identitasnya dengan cara nih mengatakan ini, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian ada juga semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu boleh mempertahankan diri kamu. Jadi anak tuh tidak merasa langsung down gitu. Masih bisa kita ajak komunikasi, kita stabilkan identitasnya dulu, baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, cara memvalidasi tindakan yang salah ini dengan menanyakan apa alasannya, apa sebabnya, kenapa dilakukan itu. Tanyakan, pasti dia punya alasan, karena tadi kan ada 5 kebutuhan dasar tuh. Salah satunya misalnya kesenangan. Jadi ternyata si anak ini dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya berupa kesenangan. Setelah ditanya, ternyata dia mau ambil warna itu untuk bermain katanya. Karena saya mau Umi untuk bermain katanya. Nah, setelah kita validasi tindakannya salah, kita tanyakan lagi keyakinannya. Kita tanyakan keyakinan kelas. Kan sebelumnya kita sudah buat keyakinan kelas. Jadi sebaiknya itu setiap awal semester kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi ketika terjadi permasalahan seperti ini, kita ingatkan lagi. Masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih Umi? Kalau masih alhamdulillah. Kalau dia tidak ingat, ya kita ingatkan. Kita kemarin sudah sepakat loh, kalau kita harus jujur dalam bertindak misalnya. Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinan kelasnya itu berguna atau enggak untuk dia. Pasti jawabnya berguna. Kalau enggak berguna, ya udahlah berhenti, berarti segitiga institusinya, karena enggak berguna bagi dia kan. Tapi pasti jawabnya berguna. Berguna Umi, yakin Umi. Nah, setelah kita menanyakan keyakinan tersebut, baru kita tawarkan restitusi. Kita sampaikan, jadi si A mengambil ini untuk ini ya. Ya. Sudah tahu dia itu salahnya, kita tanyakan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, si anak tersebut menjawab, dia tidak akan mengulanginya lagi katanya. Tidak akan mengulanginya lagi Umi. Kemudian kalau saya mau, saya minta izin katanya. Nah, itu adalah solusi dari diri anak itu sendiri. Berbeda dengan kita langsung yang bilang, besok kamu jangan mencuri lagi ya. Besok kamu kalau apa-apa minta dulu. Nah, anak itu akan merasa bagaimana ya? Merasa tertekan dia. Karena bukan dari dirinya, bukan dari internalnya, tapi eksternalnya. Ketika kita lakukan restitusi ini, solusinya muncul dari diri anak tersebut. Namun, Ustazah, yang perlu kita persiapkan adalah kesabaran diri kita. Karena kalau teori saja mudah, namun prakteknya tidak seperti teori. Saya berharap kita semua bisa menjalankan segitiga restitusi ini, bisa berperan sebagai manajer agar menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada yang ingin Ustazah tanyakan? Pas? Mantap? Ada yang ingin ditanyakan? Tentang posisi kontrol guru. Ada? Ya silakan. Oke lah, berdengar kamu. Iya, saya tanya ini masih ada bau. Mau bertanya di sini karena sering kita temui di kelas mungkin ya. Kalau di pelajaran bidang studi itu sering terdapat anak yang melakukan kesalahannya berulang-ulang. Kesalahannya yang sama tapi dilakukannya berulang-ulang. Contoh, misalnya tidak mau menulis ketika dikasih tugas. Itu bagaimana caranya? Baik, terima kasih Umi Murni atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menanyakan kembali Umi Murni,
ketika anak itu tidak mau menulis, sebelumnya apa yang Umi Murni lakukan sehingga anak itu berulang-ulang kali tidak mau menulis? Yang dilakukan sudah bicara dengan anak apa sebabnya tidak mau menulis. Lalu anaknya bilang bukunya nggak ada misalnya, atau pensilnya nggak ada, atau karena dia mungkin malas gitu kan. Tapi kebanyakannya kalau misalnya dia bilang pensil nggak ada, dikasih pensil misalnya, terus bukunya nggak ada, misal disuruh bawa buku lagi, atau kita yang sediakan bukunya. Tapi kalau sudah sudah dikasih buku dan dikasih pensil gitu, alasannya itu tadi kan, ternyata tidak juga mau menulis, tidak juga mau mengerjakan tugas. Jadi guru menyimpulkan kalau anak ini malas gitu. Oke. Baik, berarti dari penjelasan Umi Murni ini ternyata Umi Murni sudah melakukan restitusi, ya, namun hanya satu tahapan. Nah, apa restitusi yang dilakukan oleh Umi Murni ini? Yaitu validasi tindakan yang salah. Umi Murni sudah benar melakukan validasi tindakan yang salah, menanyakan apa sebabnya, kenapa tidak mau menulis. Kemudian dengan berbagai macam alasan anaknya tidak mau menulis, yang intinya dia tidak menulis lagi. Nah, Umi Murni ada 2 langkah yang ketinggalan. Selanjutnya saya sarankan Umi Murni, yang pertama Umi Murni stabilkan dulu identitasnya. Bilang, kan dia nggak mau nuliskan kasusnya kan, berarti banyak anak yang nggak mau nulis, bukan hanya Siti aja. Ya, kita stabilkan, kita tidak langsung menyalahkan anaknya. Namun menurut Siti, menulis, kalau kita tidak menulis, apa yang terjadi, ya kan? Kita tanyakan keyakinannya. Kalau menulis itu baik atau tidak baik? Kalau baik, apa harus dilakukan? Karena kan validasi tindakan yang salahnya sudah dilakukan, ya sudah benar, sudah baik. Tinggal 2 ini lagi. Coba nanti ke depannya Umi Murni, saya sarankan jika terjadi lagi seperti itu, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan, tanya lagi solusinya. Jadi menurut Siti, apa yang harus Siti lakukan supaya Siti bisa menulis? Mungkin dia nggak nyaman nulisnya di sini atau di mana gitu kan? Atau karena dia malas tuh, karena ada yang kurang gitu, kebutuhan dasarnya. Jadi Umi Murni perhatikan lagi kebutuhan dasar apa yang kurang. Karena biasanya anak melakukan kesalahan ini pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Makanya dia melakukan kesalahan. Begitu ya Umi Murni, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Umi Siti, dipersilakan. Baik Umi Yuni, saya mau bertanya tentang perubahan paradigma disiplin positif. Tadi Umi sudah menjelaskan budaya positif itu seperti apa. Nah, yang saya tanyakan itu adalah dari ilusi semua yang Umi jelaskan tadi, ada di sini yang menarik sekali bagi saya, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi Umi sudah menjelaskan bahwa setiap kelas itu ada kasusnya. Nah, pasti kalau ada kasusnya, gimana gurunya untuk mencari solusinya. Tipsnya, saya hanya minta tipsnya, gimana sih cara bagi guru untuk mengontrol muridnya itu yang baik, supaya dia tidak terulang lagi dengan kesalahan yang sama. Nah, itu saja Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Umi Siti yang ilusi guru mengontrol murid.
Jadi kan tadi ini ilusi guru mengontrol murid, ini kan miskonsepsi. Selama ini kita berpendapat bahwa guru ini mengontrol murid. Namun sebenarnya tidak begitu. Kita ini tidak bisa mengontrol murid. Sebenarnya, kenyataannya kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Ini teorinya teori kontrol. Nih. Kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya sebenarnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Sama dengan yang ini, saya bisa mengontrol orang lain. Itu kan teori stimulus respon kan, yang ilusi guru mengontrol murid itu. Namun sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita sebenarnya tidak bisa. Namun apabila anak itu, jadi kan tadi kita kontrol anak, kemudian ada anak tuh yang mengikuti aturan, pasti ada 3 motivasinya. Motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi karena dia ingin mendapatkan penghargaan, atau yang ketiga adalah motivasi dari dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah omnisiti, menimbulkan atau memunculkan kesadaran dari murid-murid tersebut. Nah, caranya adalah apabila anak tadi melakukan caranya yang pertama, tidak kita penuhi kebutuhan dasarnya. Karena kalau misalnya anak tuh melakukan kesalahan, pasti kebutuhan dasarnya kurang. Misalnya kita kurang dikasih duit, terus kita ngambek-ngambek kita kan karena kebutuhan kita kurang. Tapi kalau semua kebutuhan kita terpenuhi, kita tidak akan membuat masalah. Nah, jadi kita perhatikan dulu anak-anak murid kita itu kebutuhannya bagaimana. Misalnya dalam pembelajaran tuh ada kebutuhan belajarnya, kita persiapkan gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, selalu tidak terjadi permasalahan. Kalau misalnya terjadi permasalahan lagi, kita lakukan segitiga restitusi. Nih, kita tidak langsung marah-marah, karena kalau kita marah-marah kita menghukum namanya. Ya. Nih, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan identitasnya. Kita validasi tindakannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif. Kemudian tanyakan keyakinannya. Jadi kalau misalnya terjadi permasalahan, kita lakukan segitiga restitusi. Begitu. Barulah anak itu disiplin diri. Disiplin dirinya atas dirinya sendiri, bukan kita yang mengontrolnya sebenarnya. Kalau misalnya anak itu terkontrol oleh kita, pasti 2 motivasinya, karena menghindari hukuman atau karena ingin mendapatkan penghargaan. Demikian Umi Siti. Ada lagi yang Ustazah ingin tanyakan? Cukup? Baik, terima kasih atas partisipasi Ustazah semuanya. Semoga diskusi kita pada siang hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal semester ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita gunakan selama 1 semester ini. Nah, sekarang yang ingin kami tanyakan adalah anak-anak Umi semuanya mau kelas kita ini bagaimana? Apa impian anak Umi terhadap kelas kita, terhadap teman-temannya? Apa yang ingin anak Umi lakukan?
harus ada dapat gambaran, catat. Impian ini kita tulis dulu impian kita. Apa tadi Saida? Harus ada gambar. Lagi, apa situasi yang anak Oki ingin supaya anak Oki nyaman di kelas learning? Bersih, bagus. Berarti kelasnya bersih. Apa ketika mau kelas kita bagaimana? Mempunyai banyak teman, oke. Punya banyak teman. Dan di sini apa impiannya, apa keinginannya untuk kelas apa dan bermain bersama, jago. Lagi berteman dengan damai, boleh. Lagi berteman dengan baik, damai sama ya, kita bersama ya, baik. Lagi tidak mau berpisah, berarti berteman yang baik ya. Apa nih? Bertidur bersama, berarti teman yang baik. Sekilas melukis bersama, berarti intinya berteman dengan baik. Ada lagi yang selain pertemanan apa nak? Sopan, santun, bagus. Antum bagus ya kan? Sopan, santun. Apalagi terhadap Umi gitu? Saling menyapa. Oke, saling menyapa. Ada lagi? Kelas yang bersih, punya banyak teman, bermain bersama, berteman dengan damai atau baik, sopan santun, saling menyapa, hormat kepada guru. Ini adalah impian dari anak Umi. Ada yang lain tambahannya? Ada? Apa sila? Apa? Karena gurunya baik, oke, berarti menghormati guru. Nah, kita sudah punya impian. Ini impian kita. Kita mau kelas kita seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya impian kita ini bisa tercapai? Apa harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama, harus ada gambar. Kalau kita harus ada gambarnya, yang harus kita lakukan. Berarti kita membuat gambar atau karya. Karya.
Nah, yang harus kita lakukan ya, Sadik, supaya kelas kita ini menjadi kelas impian, yang pertama membuat gambar atau karya. Nanti gambar atau karyanya bisa kita tempel di dinding-dinding kelas kita. Kemudian kita menyapu, piket, mengepel, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengejek teman, tidak pilih-pilih teman, tidak membuli teman, duduk dengan tertib, hormat kepada guru. Kita sepakat tidak ini yang kita lakukan untuk mencapai kelas yang impian? Sepakat, baiklah. Nah, yang ini kita lakukan ini masih terdapat kata-kata yang negatif. Nah, apa contohnya nih? Tidak membuang sampah, tidak mengejek, tidak pilih-pilih, tidak membuli. Kita ganti menjadi kalimat yang positif atau baik. Yang nomor 1 sudah benar, membuat gambar ya. Yang kedua, menyapu, piket, mengepel. Berarti kita rubah menjadi membersihkan kelas, ya kan? Menyapu, piket, dan mengepel itu kan membersihkan kelas. Jadi kita ganti jadi membersihkan kelas. Yang ketiga, menjaga kebersihannya tetap ya sudah baik. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita ganti jadi apa? Kebalikannya, tidak membuang sampah sembarangan berarti kebalikannya membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, tidak mengejek teman. Berarti tidak boleh membuli teman. masih ada kata tidaknya. Aduh, kita ganti. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman, tidak mengejek teman, tidak pilih-pilih teman, tidak membuli teman ya. Itu kita ganti ya dengan saling menghormati. Nah, kalau misalnya kita saling menghormati sesama teman, pasti kita tidak ada yang mengejek, tidak ada yang membuli, tidak ada yang pilih-pilih temannya. Kalau kita saling menghormati. Kemudian selanjutnya duduk dengan tertib. Berarti anak Umi disiplin. Ya. Kemudian hormat kepada guru itu hormat. Nah, ini ya, membersihkan kelas, menjaga kebersihan ya. Itu nilai-nilai kebajikannya itu adalah tentang kebersihan. Ya. Berarti yang dua ini kebersihan. Ini arti anak Umi bekerja. Nah, ini nilai kebajikannya. Kemudian membuang sampah berlebihan, menghormati disiplin dan
Nah, ini ya. Nilai-nilai kebaikan atau kebajikan dari yang ini kita lakukan tersebut ya, setelah kita salin yang menjadi kalimat yang positif. Yang pertama adalah bekerja. Berarti anak umi ya harus bekerja menyelesaikan tugasnya, bukan hanya mengumpulkan. Misalnya ada tugas menulis, berarti anak umi harus selesai menulisnya. Ada tugas membuat mengerjakan soal, misalnya anak umi harus selesai. Kemudian nilai kebajikannya yang kedua adalah kebersihan. Ya, Ipan, kebersihan. Jadi nilai kebajikan kebersihan ini apa yang harus kita lakukan? Berarti menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, ya, membersihkan kelas. Selanjutnya saling menghormati. Berarti anak umi semuanya harus saling menghormati. Tidak ada yang mengejek, tidak ada pilih-pilih teman, ya, tidak ada yang memukul teman. Kita harus menghormati satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah disiplin. Disiplin ini banyak. Disiplin datang ke sekolah, disiplin berbaris, disiplin di dalam kelas. Ya, selanjutnya adalah patuh dan hormat. Patuh kepada guru, hormat kepada guru, itu adalah nilai-nilai yang harus anak umi yakini supaya kelas kita menjadi seperti ini. Kalau misalnya anak umi tidak yakin dengan nilai-nilai yang ini, maka tidak akan tercipta kelas impian kita. Anak umi mau tidak mewujudkan kelas impiannya? Tidak. Kalau berarti anak umi harus meyakini ini bekerja, kebersihan, saling menghormati, disiplin, patuh dan hormat. Kita sepakat nilai ini yang kita yakini untuk menciptakan kelas impian. Sepakat? Oke, ulangi lagi. Nilai-nilai yang kita yakini ya, atau keyakinan kelas kita. Pertama adalah bekerja. Kedua, kebersihan. Keempat, saling menghormati. Kelima, disiplin. Keenam, patuh dan hormat. Setuju? Oke, berarti mulai hari ini anak umi melakukan apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini? Yang ini. Berarti mulai hari ini anak umi melakukan nilai-nilai kebajikan ini. Kalau anak umi setuju, umi akan salin nilai-nilai kebajikan kita dalam kertas ini, kemudian akan ditandatangani oleh anak umi semuanya. Tanda tangannya tidak, dan ini ya, tanda tangan umi Yuni. Nah, bukan seperti itu, tapi nanti setiap jempol jari kanan anak umi, maaf, jari kiri anak umi akan diberi warna, dan anak umi akan itu dia. Oke? Nah, umi dulu nilai-nilai yang kita yakini. Kenapa dia buat bendera Palestina dari tentang iya. Itu yang bergerak coba muka atas ke bawah. Siapa mau naik? Keyakinan kelas kita yang sudah kita susun tadi secara bersama-sama mengulangi. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu bekerja.
Yang kedua, setiap anggota kelas perlu menjaga kebersihan. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu disiplin. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu patuh dan hormat. Keyakinan kelas ini disepakati oleh seluruh warga kelas 1 Koro. Setuju? Setuju. Nih, kita tanda tangan nih, ini warnanya.